Ya, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung di webinar dari Smesco pada pagi hari ini. Untuk webinar pagi hari ini, kita mengangkat topik hal-hal yang harus diperhatikan dalam memperoleh pinjaman, khususnya bagi perusahaan. Dan senang sekali kita kehadiran seorang bintang tamu spesial yang juga merupakan mentor saya, Ibu Maria Sagrado. Beliau merupakan salah satu praktisi hukum perbankan dan hukum korporasi ternama di Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan persilakan Bu Maria. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan di chat box-nya, atau nanti setelah selesai pemaparan dari Bu Maria, boleh juga dimasukkan langsung, di-unmute langsung, dan disampaikan pertanyaannya. Oke, silakan Mbak Maria. Ya, selamat pagi semuanya. Suara saya jelas? Saya dengar ya. Jadi pagi ini saya sharing saja mengenai apa yang saya biasa handle dalam praktek dalam kita membantu para kreditur ataupun para debitur dalam menerima pinjaman. Mungkin bisa kita mulai slide-nya. Untuk Mas Aditnya lagi reconnect ya. Oke. Mungkin sembari kita menunggu slide-nya. Jadi mungkin saya cerita sedikit. Jadi mengenai hal-hal yang diperlukan dalam mendapatkan pinjaman ini, kalau menurut saya cukup menarik, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang berencana untuk mendapatkan pinjaman. Pinjaman itu kan bisa dari berbagai macam ya. Jadi untuk kreditur sendiri atau pemberi pinjaman bisa yang asing. Nanti saya juga akan menyinggung sedikit mengenai hal tersebut. Juga ada yang dari Indonesia. Kalau dari lokal sendiri biasanya kita dapat dari bank ya. Atau perusahaan multi-finance kalau itu terkait dengan beberapa pembiayaan barang. Dan juga sekarang yang lagi ngetren juga bisa beberapa perusahaan untuk meminjam kepada perusahaan P2P atau kita biasa kenal dengan perusahaan pembiayaan fintech. Nah, walaupun krediturnya itu berbeda, tapi biasanya konsepnya akan selalu sama. Jadi apa yang dibutuhkan, terus juga perjanjiannya apa isinya, itu biasanya akan sama. Jadi mungkin ini sepertinya slide-nya sudah bisa ditampilkan? Ya, Mas Adit, minta tolong slide-nya, Mas. Ya, kita bisa mulai. Tadi udah. Tadi udah. Lagi. Oke, mungkin belum ya. Nggak apa-apa, nanti kita... Udah tuh. Oh, sudah. Oke, ya. Mungkin next slide-nya, Mas Adit. Maaf, next. Ya. Jadi dari segi debitur ada beberapa hal, terutama debitur itu bisa juga kan dari korporasi, bisa juga dari individual. Kalau dari korporasi, tentunya nanti kita ada yang namanya persetujuan korporasi. Lalu kalau dari individu, biasanya spousal consent ya, jadi persetujuan dari pasangan. Kita mulai saja dengan term sheet. Jadi term sheet itu apa? Di beberapa bank kita mengenalnya sebagai SPK, surat penawaran kredit. Jadi intinya adalah apa yang tercantum dalam term sheet ini adalah summary ya. Jadi poin-poin penting yang akan nanti diakomodir di perjanjian kredit.
Jadi term sheet ini bukan perjanjian kreditnya, SPK itu bukan perjanjian kredit. Jadi SPK itu adalah awal sebelum nanti para pihak menandatangani lagi yang namanya perjanjian kredit. Nah, kenapa term sheet atau SPK ini penting? Karena apa yang dituangkan dalam SPK ini nanti akan dituangkan dalam perjanjian kredit. Jadi kita perhatikan poin-poin yang ada di dalam SPK. Jadi poin yang saya ingin highlight di sini seperti suku bunga misalnya. Suku bunga kita harus perhatikan apakah itu sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Mungkin kan sebelum SPK ada kayak surat promosi atau penawaran. Nah, itu kita pastikan itu sama. Dan satu tips juga supaya kita jangan terjebak. Kadang-kadang suku bunga kecil, tapi nanti ada yang istilahnya biaya-biaya. Sehingga kelihatannya suku bunganya kecil, tapi ternyata ada biaya-biaya yang cukup besar. Nah, terus terang ini biasanya kita agak terjebak karena ada tuh yang biasanya, oh ini bunganya 0%. Paling sering tuh begitu, bunganya 0%. Atau bunganya sangat-sangat kecil, cuma 0,09 gitu ya. Tetapi nanti dia bilang, oh tapi ada biaya yang harus dibayarkan. Nah, biayanya ini yang gila-gilaan. Jadi kalau dihitung antara bunga sama biaya, ya kadang-kadang ya hampir sama. Jadi kita jangan terjebak. Jadi tipsnya adalah ketika kita melihat bunga, jangan lupa kita melihat biayanya juga, gitu. Karena itu biasanya satu kesatuan. Nah, jangka waktu. Jangka waktunya ini adalah jangka waktu ada 2. Jangka waktu penarikan, jadi bisa hutangnya ditarik pada waktu misalnya 1 bulan, gitu ya. Ada yang sistemnya bisa ditarik beberapa kali, ada yang bisa ditarik hanya 1 kali, gitu ya. Kalau jumlahnya tidak terlalu signifikan, biasanya hanya di 1 kali. Tetapi untuk perusahaan-perusahaan besar yang jumlah utangnya itu banyak, biasanya diperkenankan untuk menarik dalam beberapa kali. Nah, itu namanya jangka waktu penarikan. Jadi selama jangka waktu itu, maka bisa kita beberapa kali melakukan penarikan. Lalu ada jangka waktu lagi yang penting adalah jangka waktu pembayaran. Jadi di situ kita melihat ada jangka waktu pembayaran bunga, dan juga ada jangka waktu pembayaran nanti biayanya juga, dan ada jangka waktu pembayaran pokoknya. Jadi biasanya ada yang gayanya adalah pokok, cicilan pokok dan cicilan dan bunga lah ya, bunga dibayarkan misalnya setiap bulan atau setiap per 3 bulan ya. Tapi ada juga yang bunganya dulu dibayarkan. Jadi tiap bulan bayar bunga dulu, baru nanti pokoknya, cicilan pokoknya dibayarkan beberapa lama kemudian. Kita biasanya mengenal istilah grace period tuh. Jadi dari beberapa saat itu kita boleh tidak mencicil ya. Karena ini masalahnya berkaitan dengan kondisi keuangan. Jadi kalau semakin kecil cicilan di muka untuk beberapa proyek terutama yang berharap mendapatkan imbalan di misalnya tahun kedua atau tahun ketiga, maka bentuk-bentuk cicilan seperti ini yang di depannya kecil itu sangat membantu. Nah, syarat lain juga kita perhatikan di paling akhir SPK itu kadang-kadang suka ada syarat lain. Syarat lainnya apa? Kadang kalau bank itu suka dia bilang harus membuka rekening di bank tersebut gitu ya. Lalu juga harus mempertahankan minimum saldo misalnya. Kenapa kok harus memaksa saya untuk membuka rekening? Itu sebenarnya adalah buka rekening itu nanti uang kita yang dipakai untuk melakukan pembayaran bunga atau pembayaran cicilan pokok itu disimpan di rekening itu. Sehingga bank nanti setiap bulannya atau sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan melakukan pendebetan. Kalau enggak, susah juga bagi mereka untuk misalnya meminta kita untuk melakukan pembayaran, bisa sih melakukan pembayaran ke rekening X gitu. Nah itu tapi mungkin agak susah kan ya, dan juga tergantung dari debiturnya apakah ingat dalam itu. Kalau ini dia minta untuk disediakan dananya di rekening yang bersangkutan, bank dan krediturnya,
sehingga pada saat jatuh tempo itu debitur memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan pendebitan secara otomatis. Jadi ada surat kuasanya itu. Nah, tadi untuk poin yang kedua saya sebutkan mengenai persetujuan korporasi. Jadi kalau misalnya peminjam di sini atau debitur adalah sebuah PT misalnya, harus diperhatikan paling utama dokumen dari PT adalah anggaran dasar. Jadi dilihat di anggaran dasar terutama mengenai kewenangan direksi. Jadi ada beberapa anggaran dasar yang mensyaratkan untuk meminjam misalnya membutuhkan persetujuan dari seluruh anggota direktur, gitu, seluruh anggota direksi. Jadi ada juga yang mensyaratkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Lalu ada yang juga mensyaratkan Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi itu harus diperhatikan karena memang itu syarat-syarat untuk mendapatkan pinjaman. Itu di bagian kewenangan direksi, satu pasal ya bersama dengan siapa yang berhak mewakili perseroan. Misalnya apakah direktur utama ataukah salah satu direktur atau 2 orang direktur gitu ya. Itu semua ada di anggaran dasar. Selain anggaran dasar, utama kita harus juga melihat Undang-Undang PT sebenarnya, Undang-Undang Perseroan Terbatas. Karena sebagai contoh, di anggaran dasar misalnya tidak tercantum, tetapi di Undang-Undang PT ada jelas menyebutkan bahwa apabila kita menjaminkan atau mengalihkan aset di atas 50%, maka harus persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi walaupun di anggaran dasar tidak ada, tapi di Undang-Undang Perseroan Terbatas itu ada diatur. Wah repot dong Mbak kalau saya harus baca Undang-Undang PT. Sebenarnya yang berkaitan dengan pinjaman saya bisa bilang sih hanya pasal itu yang terkait ya. Yang lainnya dilihatnya cukup dari anggaran dasar. Itu. Lalu kondisi prasyarat. Kondisi prasyarat atau kalau kita biasanya mendapatkan pinjaman dari bank luar negeri itu kita biasa mengenal dengan istilah CP, Condition Precedent. Nah, CP biasanya apa? CP ini adalah kondisi prasyarat sebelum melakukan penarikan, ya, either penarikan pertama atau penarikan yang langsung. Jadi ketika ditandatangani, ada beberapa bank juga mereka ada misalnya kondisi penandatanganan dokumen, kondisi prasyarat, ini prasyarat penarikan. Nah, jadi kalau dokumen, kondisi prasyarat penandatanganan, maka sebelum perjanjian kredit ditandatangani, maka harus didapat. Sedangkan kalau kondisi prasyarat penarikan ini, lebih perjanjian kredit sudah ditandatangani, tetapi kalau tidak dipenuhi, maka tidak bisa ditarik utangnya. Jadi tidak bisa melakukan permintaan penarikan, ya drawdown, ya kita istilahnya drawdown notice. Nah, apa biasanya isi dari kondisi prasyarat? Paling pasti lah itu adalah persetujuan korporasi ya tadi karena itu berpengaruh kepada mengenai hutangnya sendiri. Lalu di dalam kondisi prasyarat ada juga mengenai tanda tangan dokumen jaminan. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di bagian dokumen jaminan. Jadi dokumen jaminan ini harus ditandatangani sebelum melakukan drawdown adalah supaya menjamin bahwa nanti ketika ada default, kalau tidak bisa membayar debiturnya, maka jaminan tadi bisa dieksekusi. Ya. Nah, kondisi prasyarat lainnya itu bisa juga kalau misalnya untuk beberapa fasilitas yang diberikan terkait dengan proyek, misalnya dia minta izin-izin awal yang terkait dengan proyek tersebut. Ya. Kalau dulu ada beberapa proyek, yaitu terutama proyek pemerintah atau juga proyek-proyek yang terkait sama BUMN, itu diminta persetujuan terlebih dahulu dari tim PKLN dulu ya. Tapi barusan ini tim PKLN sudah dibubarkan dan juga peraturannya sudah dicabut sehingga tidak ada lagi persetujuan dari tim PKLN. Tetapi kalau untuk pinjaman yang didapat dari bank luar negeri atau pokoknya dari pihak luar negeri, itu ada biasanya kondisi prasyaratnya adalah
melakukan pelaporan untuk rencana mendapatkan pinjaman. Ya, ini disyaratkan di peraturan Bank Indonesia. Lalu selain kondisi prasyarat, ada juga dikenal dengan kondisi selanjutnya atau kondisi subsequent. Nah, apa sih kondisi selanjutnya? Ini jadi persyaratan yang diminta setelah penandatanganan dilakukan atau setelah drawdown dilakukan, penarikan dilakukan, itu sebenarnya sama dengan janji, tapi mungkin ini sifatnya dia lebih spesifik ya. Jadi dia minta secara khusus harus dilaksanakan gitu. Nah, itu biasanya contohnya bisa saja ke kondisi subsequent itu lebih banyak mengenai proyek. Jadi kalau dalam proyek itu misalnya pada saat ini SLF-nya belum didapat, maka kondisi yang sangat spesifik untuk selanjutnya adalah SLF harus didapat, ya, sertifikat layak fungsi. Atau juga misalnya untuk beberapa hal, misalnya izin usaha dari OSS harus didapat. Jadi memang ini adalah seperti janji, tapi dia sangat spesifik karena diminta secara khusus, gitu ya. Lalu ada pernyataan dan jaminan, wrap and war. Biasanya kita selalu bilangnya wrap and war. Apa sih pernyataan dan jaminan? Nah, ini sebenarnya pernyataan lebih, sebenarnya wrap and war ini sangat umum lah ya. Hampir di setiap perjanjian kredit itu hampir sama. Isinya apa? Biasanya isinya mengenai perusahaan misalnya telah berdiri secara sah gitu ya. Kalau dibilang kan sebenarnya kreditur juga sudah melakukan pengecekan, betul. Tapi dia nggak mau menanggung resiko itu. Dia bilang, ya saya melakukan pengecekan, tapi kamu harus juga menyatakan bahwa benar perusahaan ini sudah berdiri secara benar. Lalu sudah mendapatkan izin-izin yang tepat untuk kegiatan usahanya. Lalu misalnya bahwa semua dokumen yang disampaikan itu adalah benar, sesuai, kan biasanya fotokopi yang diserahkan ya, bahwa fotokopi adalah sesuai asli gitu. Dan kalau misalnya untuk individu atau perorangan, biasanya paling umum adalah mendapatkan persetujuan dari pasangan, suami atau istri. Nah, kalau yang mengenai individu ini cukup menarik loh. Kenapa sih? Kenapa kalau kita pinjam harus dapat persetujuan dari suami atau istri? Itu adalah karena konsep hukum harta gonogini. Jadi di dalam undang-undang perkawinan itu terjadi percampuran harta ketika laki-laki dan wanita itu menikah menjadi suami istri, maka terjadi percampuran harta. Apa artinya? Jadi harta bersama itu ya berarti harta suami dan istri. Jadi tidak bisa suami menjual tanpa persetujuan istri karena loh ini kan aset sama-sama gitu ya. Nah, tapi ada pengecualiannya yaitu kalau sudah melakukan perjanjian perkawinan. Jadi dari awal sudah dibilang bahwa aset ini punya suami, aset ini punya istri. Jadi tidak perlu bagi suami untuk mendapatkan izin dari istri ketika dia mau menjual barang-barang yang atas namanya. Nah, itu istilahnya dengan harta gonogini. Makanya untuk bank biasanya mereka atau kreditur mereka meminta untuk individu perorangan debitur untuk memberikan persetujuan suami istri, atau biasanya kadang-kadang ya pasangannya disuruh ikut tanda tangan ya. Nah, itu sebenarnya untuk ke arah ke sana. Lalu ada kita janji. Nah, janji tadi seperti yang saya sampaikan sebenarnya sama dengan kondisi selanjutnya. Cuman janji ini juga biasanya umum ya, banyak di rata-rata itu juga kalimatnya itu hampir sama di setiap perjanjian kredit. Nah, janji itu apa? Misalnya janjinya ini cukup alot janji ini ya. Di beberapa untuk transaksi yang besar-besar, janji ini bisa memakan waktu yang cukup lama. Janji dan cedera janji nanti itu memakan waktu yang lama karena itu adalah janji yang harus dipenuhi, ya, yang mengakibatkan kalau tidak dipenuhi ada cedera janji ini yang kedua, yang selanjutnya. Nah, jadi janjinya apa? Misalnya harus pemegang sahamnya sama, gitu. Loh, kenapa sih kok kan yang berhutang adalah perusahaan? Kenapa kok pemegang sahamnya harus sama? Nah, itu sebenarnya idenya ya kita sama-sama tahu bahwa walaupun perusahaan itu dibilang suatu badan hukum terpisah, tapi kadang-kadang pemegang saham itu suka memberikan arahan-arahan ya. Jadi
hubungannya pemegang saham dengan perusahaan itu masih terlalu erat gitu. Nah, jadi terus juga ada beberapa yang misalnya perusahaannya baru, tapi pemegang sahamnya mempunyai track record yang bagus. Jadi misalnya perusahaan-perusahaan besar seperti Lipo atau perusahaan seperti Sinarmas misalnya membuat suatu anak perusahaan baru. Nah, anak perusahaan ini kan baru gitu, jadi nggak punya rekor apa-apa. Tapi kadang-kadang bagi kreditur dia melihat, oh ini ternyata dikuasai ya, dimiliki oleh grup besar. Ya, jadi itu merupakan pertimbangan mereka dalam memberikan pinjaman. Jadi ketika misalnya dia memberikan pinjaman berdasarkan reputasi, contohnya Lipo, nah ketika Lipo itu keluar dari perusahaan, misalnya dia menjual kepada Maria gitu ya, nah itu kreditur mulai mempertanyakan, loh siapa Maria gitu. Kalau Lipo jelas semua orang tahu, tapi siapa itu Maria? Maka bank atau kreditur harus memperhatikan lagi, harus melakukan pengecekan lagi, background check terhadap Maria. Nah, sebenarnya untuk background check ya, bank itu punya yang namanya di Bank Indonesia ya, sekarang juga ada juga beberapa perusahaan swasta, itu kita bisa melakukan pengecekan, background check terhadap, bukan kita, sebenarnya lebih ke bank. Kita umum bisa, tapi harus melakukan kayak surat permohonan ya kita mengajukan. Nah, tapi kalau bank, dia bisa punya sistem untuk dia bisa melihat OJK lah ya, di OJK sekarang, di OJK untuk dia melihat sebenarnya terutama kayak Maria nih, misalnya Maria punya kartu kredit. Jangan salah ya, kartu kredit itu juga merupakan pinjaman. Jadi kalau di beberapa kondisi, kadang-kadang dibilang, oh Maria mempunyai kartu kredit dengan limit 50 juta. Itu sebenarnya sudah dianggap Maria itu mempunyai quote-unquote kayak alokasi, dia bisa berhutang di perusahaan kartu kredit itu sebesar 50 juta. Jadi itu mereka suka menghitung. Biasanya mereka menghitung apa? Ketika saya mengajukan permohonan kredit baru, nah itu mereka hitung. Mereka hitung, oh Maria itu sudah ada hutang di mana aja. Itu kelihatan. Jadi walaupun saya bohong, saya nutupin satu hutang saya, itu sebenarnya kelihatan di datanya yang dikelola oleh OJK. Ya. Jadi itu bisa dilihat di sana. Lalu janji yang lain adalah laporan keuangan. Biasanya kita harus menyampaikan. Jadi kan laporan keuangan ada yang audit, ada yang tidak audit ya. Itu biasanya diminta untuk disampaikan. Harus itu sebenarnya kenapa? Adalah karena supaya kreditur bisa terus memperhatikan kondisi keuangan si perusahaan. Lalu yang penting juga adalah rasio. Jadi ada rasio antara rasio kecukupan antara modal dengan hutangnya. Jadi ada perhitungan di mana bank itu sudah bisa memperkirakan perusahaan yang sehat, maka harus berapa rasio antara modal dan hutangnya. Debt to equity ratio-nya gitu ya. Nah, lalu cedera janji, event of default. Cedera janji itu bukan hanya sekedar one prestasi terhadap janji yang tadi saya jelaskan, tetapi banyak. Yang pasti adalah tidak melakukan pembayaran. Itu sudah dianggap pasti cedera janji, ya, melakukan pembayaran baik bunga ataupun biaya. Jadi untuk hutang besar atau hutang kecil, hutang besar terutama ada yang namanya biaya yang harus dibayarkan kepada pihak-pihak lain. Jadi ada yang namanya facility agent fee, ada yang namanya security agent fee. Nah, itu fee yang harus dibayarkan. Kalau tidak bayar, dianggap juga sebagai kelalaian dalam melakukan pembayaran. Jadi melakukan pembayaran di sini tidak hanya sekedar pembayaran terhadap pokoknya, tapi juga bunga dan biaya-biaya lainnya. Lalu cedera janji yang lain itu termasuk ini tadi pernyataan dan jaminan. Jadi kalau ternyata kita menyatakan bahwa perusahaan kita itu perusahaan yang telah berdiri secara sah, ternyata di akhir diketahui bahwa oh ini ternyata belum berdiri, dia bisa menyatakan sebagai kondisi cedera janji. Ada juga yang menarik itu adalah cross default. Jadi cedera janji yang
berhubungan dengan perjanjian lain. Terutama ini kalau terjadi dalam suatu perusahaan besar, ya perusahaan grup, misalnya contohnya perusahaan ABC, misalnya berarti dia punya perusahaan A, B, C, D, E, F. Nah, itu biasanya diikat oleh bank bahwa oke, A, kamu tetap bisa membayar. Tetapi ternyata perusahaan sister company kamu, C, itu dia gagal membayar. Nah, itu bisa terjadi, kita istilahnya dengan cross default, sehingga walaupun A tidak default, tapi karena C default, maka otomatis A akan dianggap default. Loh, kenapa kok bisa begitu, Bu? Kan beda-beda. Ya, betul. Cross default ini adalah sebenarnya satu hal ya, cedera janji atau event of default. Ini sebenarnya peristiwa cedera janji atau event of default itu adalah peristiwa di mana kreditur mempunyai hak untuk menyatakan bahwa telah terjadi cedera janji. Jadi bukan pasti ketika kondisi itu muncul atau peristiwa itu muncul, maka pasti ada one prestasi. Belum tentu. Jadi itu adalah hak bagi kreditur untuk apakah dia mau menyatakan sebagai cedera janji atau dia bilang, oh tidak apa-apa. Misalnya kadang dilihat nih, utang kan dia bilang tadi cross default, yang satu gagal bayar. Nah, ditanya, oh gagal bayarnya ternyata gagal bayar 100.000, misalnya 100.000 perak ya. Itu menurut bank, oh ternyata nggak material. Nah, itu bank atau kreditur mempunyai hak apakah dia mau menganggap hutang A akan menjadi default atau dia bilang, oh tidak apa-apa gitu. Itu ada yang namanya juga istilahnya di waive. Jadi bisa kita meminta waiver kepada kreditur. Tolong dong Pak, kan Bang ini kan kecil, cuma 100.000, toh saya rajin, saya mampu. Nah, itu bisa. Jadi bank bisa mereconsider itu. Lalu dokumen jaminan. Dokumen jaminan ini intinya adalah penjaminan aset-aset dari debitur. Jadi asetnya apa? Ya misalnya dia punya tagihan, ya bisa dijaminkan dengan fidusia, atau dia mempunyai saham, bisa dijaminkan dengan gadai atau fidusia, atau yang paling umum adalah tanah atau bangunan, ya tanah dan bangunan kita bisa jamin dengan hak tanggungan. Oke, next. Mas Adit, boleh tolong slide selanjutnya? Oke, saya singgung sedikit, ini juga waktunya juga udah mepet ya, pinjaman dari kreditur asing. Jadi tadi saya sampaikan bisa dari kreditur Indonesia, di bank-bank di Indonesia, bisa jadi dari asing. Kalau dari asing sih hampir sama, jadi yang namanya struktur perjanjian kredit itu hampir sama. Pasti isinya ada bunga, biaya, kapan harus dibayar, janji, pernyataan rep and war tadi ya, itu semua hampir sama. Kadang-kadang posisinya aja ada berubah, tapi kurang lebih itu pasti ada isinya itu. Nah, beberapa halat mengenai kalau kita mendapatkan pinjaman dari kreditur asing. Nah, kalau untuk kreditur asing boleh dalam USD atau mata uang asing. Nah, kalau Indonesia biasanya kalau individu dengan individu itu kalau di Indonesia ya sama-sama orang Indonesia itu harus dalam rupiah karena memang ada undang-undang penggunaan mata uang Indonesia ya. Sedangkan kalau bank Indonesia dia boleh tapi karena bank ada pengecualiannya. Jadi ada peraturan mengenai kewajiban penggunaan rupiah, tapi di situ ada pengecualiannya ya. Salah satunya adalah ketika bank di Indonesia memberikan pinjaman kepada debitur di Indonesia. Kalau kreditur asing sudah pasti dia boleh memberikan pinjaman dalam mata uang asing. Lalu ada pelaporan ke Bank Indonesia, jadi sebelum mendapatkan pinjaman dia harus lapor. Lalu setelah dia tanda tangan perjanjian kredit harus juga melakukan pelaporan ke Bank Indonesia dan juga ke Menteri Keuangan. Yang pelaporan ke Menteri Keuangan ini peraturan zaman jebot banget ya, mungkin tahun 70-an ya kalau nggak salah. Itu bersama dengan tim PKLN, tapi tim PKLN ini sudah nggak ada sekarang. Lalu ada juga kewajiban untuk mendapatkan rating, jadi harus BB- paling minimum ya untuk perusahaannya.
Lalu perlu juga diperhatikan hukum yang digunakan dan yurisdiksi. Jadi kalau hukum yang digunakan, kalau banknya asing biasanya dia akan menggunakan hukum dari negara dari tempat bank tersebut. Sedangkan bahasa yang digunakan, jangan lupa setiap yang melibatkan ada undang-undang bahasa di mana ada persyaratan siapa yang melakukan perjanjian dengan pihak Indonesia, maka harus juga disertai dengan bahasa Indonesia. Makanya walaupun perjanjian pinjaman itu dari kreditur asing yang taat kepada peraturan hukum Indonesia, maka akan ada tuh. Jadi bahasa yang digunakan bahasa asing dan juga bahasa Indonesia. Saliran rangkap ini adalah perjanjiannya bisa disebar. Jadi misalnya kreditur sama debiturnya itu dari berbagai macam pihak. Nah, jadi dipecah aja dokumennya supaya tanda tangannya bisa kembali dengan cepat. Next slide. Nah, jadi tips saya, mungkin ini slide yang terakhir juga, adalah pelajari perjanjian. Jadi perhatikan klausul-klausul khusus mengenai bunga, mengenai biaya. Tadi yang karena bunga dan biaya kadang-kadang hampir berkaitan, terus habis itu ada hak dan kewajiban para pihaknya juga diperhatikan. Jangan lupa juga pelajari dan pahami dokumen lain yang diminta untuk ditandatangani. Jadi kadang-kadang di perjanjian kredit mungkin tidak ada, tapi ada dokumen-dokumen atau surat-surat terpisah. Nah, itu setiap kali kita suruh tanda tangan, tolong dilihat. Karena ada juga beberapa dokumen itu berkaitan dengan misalnya pemberian data pribadi. Nah, itu kita kalau nggak nyaman, jangan ditandatangani. Jadi, ada beberapa hal dokumen yang tidak kita tanda tangani juga tidak apa-apa gitu. Jadi sebaiknya dibaca benar-benar dan juga ditanyakan misalnya apakah dokumen itu wajib atau sebenarnya sifatnya hanya opsional gitu ya. Lalu tadi kalau ke kreditur luar negeri jangan lupa melakukan pelaporan khususnya ke Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan. Mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi. Oke, terima kasih banyak Mbak Maria untuk pemaparannya. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh di-unmute, boleh juga di chat box disampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin untuk memancing pertanyaan dari teman-teman nih, dari saya dulu ya Mbak Maria. Ayo, silahkan. Ya Mbak, terkait kalau pinjaman dari individu nih, kalau perorangan, tadi kan disebutkan harus ada kalau udah menikah dan tidak ada pisah harta itu harus ada spousal consent ya, persetujuan pasangan. Nah, tapi kebanyakan sekarang kan nih kalau dilihat KTP-nya, KTP kan udah seumur hidup gitu. Pas bikin KTP pasti belum merit, baru lulus kuliah, baru lulus SMA, udah 17 terus kawin. Nah, misalnya udah minjam nih ke bank atau ke BPR atau ke P2P. Terus habis itu ya bohong-bohong gitulah. P2P-nya juga lihat belum kawin nih KTP. Udah teken sendiri nih, padahal udah kawin, udah nikah. Nah, apakah jadi batal perjanjian pinjamannya? Apakah jadi nggak usah bayar gitu pinjamannya atau gimana gitu? Ya, jadi mungkin sebelum itu ya mungkin tips juga ya bahwa kadang-kadang kalau bank sih dia nggak cuma KTP, jadi dia bisa minta dokumen-dokumen lain pastinya pendukung ya. Jadi kayak misalnya paling mungkin terdekat kartu keluarga. Nah palingan kan kalau kartu keluarga di situ ada ya mengenai statusnya, terus juga kalau sudah punya keluarga terpisah, dia kan pasti dikeluarkan dari kartu keluarga itu ya. Atau dia kalau satu rumah harus juga adalah tercantum di situ statusnya. Nah, tapi misalnya ada yang bohong-bohongan gitu ya, itu satu hal adalah berarti kan menunjukkan nggak itikat baik ya. Tapi sebenarnya kalau berarti satu sudah nggak itikat baik, maka kita bisa nanti kalau misalnya dia default terus dia beralasan oh ya ternyata ini, nah ternyata dulu saya ini loh, berarti kan kamu yang nggak beritikat baik, berarti kamu yang berbohong, malah dia yang sebenarnya kita bilang oh ya udah kalau gitu kita berhasil sebenarnya memberikan
ada bukti bahwa kamu telah melakukan penipuan, misalnya gitu ya. Oke. Nah, tapi pada intinya sih tidak langsung batal perjanjiannya, ya kita. Tapi paling enggak ya jadi repot ya, karena kita harus ke pengadilan, kita harus membuktikan. Nah, paling repot kan kalau istrinya nih, misalnya suaminya, ya istrinya yang klaim, oh kalau gitu istrinya mengklaim bahwa ternyata saya nggak dapat persetujuan. Nah, itu tadi kita yang harus menunjukkan, kreditur juga harus menunjukkan itikat baiknya, dalam arti bahwa saya sudah melakukan ya segala usaha, termasuk tadi misalnya kartu keluarga tadi ya. Nah, jadi kita harus menunjukkan itikat baik juga dari krediturnya bahwa dia sudah melakukan, tapi ternyata ini adalah tindakan penipuan gitu ya misalnya. Tapi tidak batal serta-merta. Jadi itu tetap bisa, cuman memang itu 1320 ya, berarti kan subjeknya gitu ya. Jadi bisa dibatalkan. Tapi nanti bagaimana pembatalannya dan juga apa akibatnya, nanti itu biasanya pengadilan yang nanti ada assessment-nya juga kan mengenai siapa yang beritikat buruk, siapa yang beritikat baik. Itu kurang lebih. Thank you, Mbak Maria. Ini udah ada pertanyaan satu. Terima kasih, Bu Maria, atas pemaparan materinya. Saya ingin bertanya perihal adakah implikasi putusan MK nomor 18 PUU 17 2019 dalam pemberian pinjaman oleh kreditur saat ini? Waduh, boleh nggak saya dikasih tahu MK nomor 18 itu tentang apa ya? Maaf, saya nggak terlalu ingat ya. Ini terkait apa ya? Apa yang mengenai fidusia atau? Coba saya jadinya Google deh. Kalau mungkin ya. Mungkin dari penanya bisa menjelaskan sedikit MK nomor 18 itu tentang apa fidusia ya, Mbak ya. Oh, ya fidusia. Oh, oke, nanti fidusia. Ya. Jadi cukup menarik sih sebenarnya yang masalah fidusia ini. Jadi kan kalau nggak salah sebentar ya saya ingat-ingat. Jadi di fidusia itu dibilang bahwa sekarang kan, jadi di undang-undang kan ada irah-irah ya bahwa sebenarnya bisa dilakukan eksekusi tanpa adanya proses pengadilan gitu ya. Nah, sedangkan di MK dinyatakan bahwa ternyata harus ada suatu proses ke pengadilan, gitu ya kalau nggak salah ya. Nah itu memang ini masih menjadi perdebatan sih sampai sekarang nih. Jadi ada diskusi dari beberapa lawyer ya, apakah sebenarnya maksud dari keputusan MK tersebut, apakah itu berarti maka harus jadi gini, kalau si debitur keberatan maka harus diproses dulu ke pengadilan, ataukah sebenarnya jadi melalui gugatan perdata biasa ya, ataukah sebenarnya menggunakan proses yang seperti sekarang di praktek. Di praktek itu bagaimana sih? Jadi walaupun kita itu di fidusia itu ada mengenai irah-irah boleh dieksekusi langsung, tapi kan sebenarnya dalam kenyataan hampir nggak ada ya bisa dilakukan eksekusi langsung. Ya mungkin yang kita ketahui ada ya, tapi kalau debiturnya keberatan biasanya timbul masalah. Maka di praktek itu terjadi untuk fidusia tetap dimintakan putusan dari pengadilan, tetapi bukan melalui gugatan perdata biasa, tetapi hanya diminta kayak court order gitu ya, untuk dilakukan eksekusi. Maka harus diberikan seperti penetapan. Jadi itu masih menjadi, saya terakhir sih masih argumen ya, apakah itu apa maksudnya MK ini? Apakah yang tadi harus melalui pengadilan, melalui sidang perdata biasa, ataukah cukup dengan penetapan seperti yang sekarang ini sudah terjadi ya. Jadi walaupun di undang-undang nggak ada, tapi sebenarnya dalam praktek kan untuk eksekusi fidusia juga tetap harus pakai penetapan gitu, lebih aman lah ya. Nah, jadi mungkin begitu kurang lebih. Oke. Ya.
clear jawabannya. Ini ada satu lagi pertanyaan. Perjanjian di atas materai atau tidak, itu apa ada pengaruhnya? Nah, menarik nih. Ini banyak sekali pertanyaan. Jadi Karena biaya sebenarnya materai mau naik juga nih, iya, Mbak. 10.000 ya, 10.000 ya. Jadi gini, bea materai itu adalah sebenarnya pajak ya. Itu adalah pajak yang kita harus bayarkan kepada pemerintah. Jadi kalau kita melihat BW sebenarnya syarat-syarat sahnya perjanjian ya 1320 itu ya. Nah, jadi ke sana acuannya dan jadi bea materai ini tidak mempengaruhi terhadap keabsahan. Jadi bea materai lebih masalah perpajakan, di mana kalau kita tidak menaruh materai di situ berarti dianggap kita berhutang pajak. Maka dari itu kalau kita lihat di Undang-Undang bea materai, di situ dibilang bagi yang tidak memberikan materai pada dokumen-dokumen yang seharusnya harus bermaterai, maka dia akan dikenakan denda. Dendanya apa? 2 kali. Jadi tidak bayar 6.000 tapi jadinya bayar 12.000 gitu ya. Nah, jadi kalau bisa saya bilang tidak ada pengaruhnya kepada perjanjian itu. Bisa juga kok sebenarnya kapan-kapan kan kita kalau misalnya tuh jadi saya tanda tangan perjanjian pada saat itu lupa nggak bawa materai, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dimateraikan karena nggak ada pengaruhnya. Tetapi kadang-kadang kapan-kapan kalau kita lagi iseng kita bisa ke kantor pos, kita bisa melakukan nachseglen ya istilahnya ya. Jadi kita materaikan di kemudian hari. Nah itu biasanya kita dikenain charge 200%, berarti daripada nggak bayar 6.000 kita bayarnya jadinya 12.000. Begitu kira-kira. Oke, thank you Mbak Maria. Mungkin menarik juga masalah materai ini. Mungkin menambahkan sedikit dari pertanyaan yang ini, karena kan saat ini kan mostly kayak perjanjian peer-to-peer lending itu malah diwajibkan harus tanda tangan digital. Nah itu gimana nempel materainya? Ya. Apakah ada materai digital gitu? Ya. Sebenarnya ada materai giling ya. Kalau notaris itu ada beberapa dia itu istilahnya materai giling gitu. Jadi dia memang ada kayak langganan. Saya nggak tahu prakteknya bagaimana. Tapi kalau notaris itu dia punya praktek Jadi nggak notaris aja. Perusahaan-perusahaan besar itu dia sudah nggak pakai si kertas kayak perangko itu. Tapi dia ada capnya itu yang dia tuh memang harus membayar gitu ya. Tapi sorry saya prakteknya gimana, perusahaan itu harus apa itu ada. Jadi ada materai gilingnya. Jadi saya rasa bisa juga itu perusahaan P2P kalau memang dia harus membayar materainya, maka bisa dengan menggunakan cara-cara itu. Gitu. Oke. Ya, biasanya cuman kayak itu kayak cap warna merah gitu, stempel gitu. Makanya dibilangnya materai giling. Tapi saya nggak tahu maksudnya secara internal bagaimana ya dia apakah mengajukan permohonan ke kantor perpajakan atau gimana gitu. Oke, sip. Thank you Mbak. Ada lagi kah dari teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaannya seputar topik yang kita bahas pada pagi hari ini? Belum ada ya. Mungkin untuk memancing pertanyaan lagi dari teman-teman, mungkin gini Mbak Maria, yang jadi concern untuk terutama perusahaan-perusahaan kecil nih, ketika mengajukan pinjaman ke bank, nah mereka takut nih harus berhadapan dengan banker-banker yang sudah profesional gitu. Apalagi kalau mereka nggak ada pengalaman di first time experience. Tadi kan dari Mbak kan perhatikan biaya, bunga, terus abis itu hak dan kewajiban. Nah, mungkin ada klausul apa nggak gitu yang secara khusus gitu yang biasanya bisa memberatkan si debiturnya gitu, yang si debiturnya perlu consider gitu, Mbak. Iya. Makanya tadi kalau yang saya bilang selain masalah ekonomis ya, jadi misalnya kayak tadi bunga, biaya ya, jangka waktu dan segala macamnya,
kita juga perhatikan yang tadi kayak rep and war tadi ya, pernyataan dan jaminan, terus juga mengenai janji, cedera janji, itu hal-hal yang paling enggak 3 poin yang kita harus perhatikan. Jadi dibaca, lalu paling gampang ya kalau sekarang kan informasi sudah banyak terbuka, kita bisa Google. Jadi kita lakukan, jadi Google aja, lihat nih perjanjian kredit. Nah kita lihat, kita bandingkan loh. Kok perusahaan lain ini nggak minta, kok yang ini minta gitu. Jadi kadang-kadang kita lakukan itu, nggak usah untuk yang debitur kelas biasa gitu ya. Tapi kelas besar pun masih kita lakukan pengecekan. Oh ini apakah syarat dan ketentuannya umum gitu. Kalau kadang-kadang bank kan nggak mau repot ya, terus dia bilang aja, oh ini umum kok semuanya ada. Ya udah coba aja Google gitu. Kalau kita Google aja nih tadi saya bisa lihat SPK dari BRI Syariah aja ada, jadi kita bisa compare di situ. Jadi tipsnya ke sana, terutama yang itu tadi sih bunga sama biaya itu yang kita kadang-kadang suka terjebak ya. Terus juga kadang-kadang bunganya adalah 1% tapi per bulan dengan 1% misalnya 1 tahun. Nah itu kan perhitungannya jadinya agak beda. Jadi hal-hal yang begitulah yang kita harus perhatikan. Terus juga janji tadi ya, janji kadang-kadang kalau direkturnya berubah, maka harus lapor gitu. Atau kadang-kadang bahkan bukan harus lapor, tapi harus minta izin kepada banknya. Nah, hal-hal yang seperti itu kita juga harus lihat, dan kalau kita bisa ya kita nego ke bank. Walaupun kadang-kadang kalau ada beberapa jumlah tertentu gitu ya, banknya kadang-kadang nggak mau nego gitu. Tapi ya namanya juga kita usaha ya. Oke. Ya. Ada lagi kah? Belum ada. Mungkin kita tunggu, kita sampai jam 11 ya waktunya. Kita tunggu lagi sekitar 5 menit lagi. Nah, mungkin ini lagi Mbak, mungkin buat sharing juga ke teman-teman semua. Kalau untuk mengenai jaminan, mungkin itu common practice nggak ya, kalau si debiturnya minta, Bang, kalau sampai saya amit-amit nggak bisa bayar, yang dieksekusi jaminan A dulu deh sebelum jaminan B. Misalnya jaminannya satu mesin-mesin di perusahaannya, satu lagi rumah pribadinya. Nah, bang, yang mesin perusahaan deh, jangan rumah pribadi, bisa diomelin istri gue gitu. Disita, gitu. Possible nggak gitu, Mbak? Sebenarnya kalau pada intinya yang namanya perjanjian ya bisa diperjanjikan seperti itu. Jadi misalnya ada 4 jaminan ya, yang satunya misalnya rumahnya, yang satunya misalnya tokonya, yang satunya pabriknya gitu ya, bisa diperjanjikan mana yang dijamin yang dieksekusi terlebih dahulu. Walaupun dalam praktek sih kalau kreditur biasanya dia nggak mau ya, dia nggak mau dibatasin seperti itu. Karena apa? Karena kondisi hari ini dengan kondisi nanti ketika dieksekusi kan bisa saja berbeda. Maksudnya begini, hari ini mungkin harga rumah adalah harga tertinggi. Misalnya rumah ini 2M, wah yang lainnya cuma harga 1M. Tetapi ketika 5 tahun kemudian bisa saja bahwa pabrik ini menjadi angkanya berlipat menjadi 10M. Maka kreditur akan mengharapkan ya udah yang 10M duluan gitu yang dieksekusi gitu. Jadi biasanya hal-hal seperti itu kreditur nggak mau, walaupun kalau mau diperjanjikan ya kalau kita posisinya kuat ya bisa gitu ya. Begitulah kurang lebih ya. Oke. Jadi ya in fact pas eksekusi ya si krediturnya pasti ngelihat yang lebih valuable yang mana gitu ya. Betul. Nah, jadi lebih valuable dan lebih gampang dijual ya. Jadi walaupun misalnya harganya 10M tapi misalnya zaman sekarang rumah misalnya apartemen gitu ya, di apartemen sama rumah yang ada di mana, di ujung dunia mana, walaupun value-nya lebih besar, mungkin apartemen di Jakarta lebih liquid, lebih gampang dijual. Nah, itu kan pertimbangan-pertimbangan yang mereka hanya bisa melihat kondisi pada saat itu, gitu. Oke. Sip, thank you, Mbak. Ya. Mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, mungkin saya minta closing statement-nya nih dari Mbak Maria untuk teman-teman, terutama perusahaan-perusahaan yang ingin apply loan ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Ya, jadi sama ya,
selalu kita, mungkin ini adalah tips secara umum dari seorang konsultan hukum adalah tolong dibaca gitu ya, dibaca kembali dokumen-dokumen apa yang kita dapat, dan juga kita selalu punya kebiasaan untuk membaca sebelum kita menandatangani. Jadi kadang-kadang kita jangan percaya, bukan nggak percayaan ya, tapi kadang-kadang kita malas. Sebenarnya itu karena kadang-kadang adalah kemalasan kita sehingga kita tidak membacanya secara detail, maka berujung di kemudian hari nanti suatu penyesalan. Jadi mari kita luangkan waktu, bacalah dan mengerti apa yang ada di sana. Jadi kalau nggak ngerti atau masih bingung, tanya apa kepada bank ya, itu apa ini maksudnya. Jadi jangan malu bahwa oh ini nanti saya dikira bego gitu ya. Biar aja gitu, karena ini adalah suatu perikatan yang cukup lama. Jadi apalagi kalau posisi kita lemah, dalam arti kita yang membutuhkan, nah itu adalah penting buat kita. Dan untuk terutama yang mendapatkan pinjaman secara individu atau perorangan, ingat itu nanti bisa keluarga kita juga diteror gara-gara utang itu kan. Jadi kita harus punya suatu kebiasaan untuk selalu membaca dan mengerti apa yang kita tanda tangani. Itu aja. Oke. Terima kasih banyak Mbak Maria untuk sharingnya pada pagi hari ini, sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga terima kasih teman-teman yang sudah join di live webinar pada pagi hari ini. Minggu depan kita juga akan hadir dengan topik-topik hukum lainnya. Nanti juga di bulan September kita ada offline di kantor Smesco, ada Smesco Lab, bisa hadir di situ teman-teman kalau ingin join di seminar-seminar dari kami. Dan juga selain seminar hukum ada juga untuk sektor-sektor lainnya, finance, accounting, tax, pengembangan bisnis, Gria, food, fashion. Teman-teman bisa join, bisa lihat di IG-nya dari Smesco. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan teman-teman yang mau menjalankan ibadah sholat Jumat, selamat beribadah. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Ya. Oke, kita brief ya.